Halo semuanya, nama saya Dava Fajransyah dengan NIM 25106112223 dari Prodi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu instrumen hukum adat yang sangat kaya dan masih hidup di tengah masyarakat kita, yaitu hukum waris adat suku Jawa. Masyarakat suku Jawa secara geografis mayoritasnya mendiami wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Secara budaya, masyarakat Jawa dikenal memiliki filosofi hidup yang mengutamakan harmoni, keseimbangan, dan rukun. Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian melandasi dan mewarnai seluruh lini hukum adat mereka, termasuk dalam urusan pembagian harta peninggalan keluarga. Sekarang, mari kita bedah apa yang dimaksud dengan hukum waris adat Jawa. Secara doktrinal dan praktikal, hukum waris adat Jawa tidak hanya sekedar mengatur peralihan materi atau harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Lebih dari itu, para ahli hukum adat sepakat bahwa waris Jawa adalah proses penerusan, pengalihan, dan pembagian baik harta material maupun imaterial, seperti tanggung jawab keluarga, kedudukan, hingga pengasuhan anak. Dari generasi tua ke generasi muda, proses ini dilakukan secara kekeluargaan demi menjaga kelangsungan garis keturunan dan kedamaian dalam ikatan kerabat. Ada 3 karakteristik atau sifat khas yang sangat melekat pada hukum waris adat suku Jawa. Pertama, bersifat pluralistik dan fleksibel. Hukum waris Jawa tidak kaku. Ia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kesepakatan keluarga, bahkan berakulturasi dengan hukum agama seperti hukum Islam melalui pranata kewarisan yang disebut pengadilan agama atau kompromi adat. Yang kedua, yaitu berorientasi pada kerukunan dan kedamaian. Prinsip utamanya adalah menghindari konflik. Maka dari itu, musyawarah mufakat selalu ditempatkan di atas segalanya. Yang ketiga, yaitu komunal dan kekeluargaan. Harta warisan seringkali dilihat sebagai sarana untuk mengikat tali persaudaraan antar ahli waris, bukan sekedar hak individual yang mutlak. Lalu, sistem kekerabatan apa yang dianut? Suku Jawa menganut sistem kewarisan bilateral atau parental. Artinya, kedudukan ahli waris dari pihak bapak maupun pihak ibu adalah sama ratanya dan seimbang. Anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua mereka. Tidak ada salah satu pihak yang diistimewakan secara mutlak seperti pada sistem patrilineal ataupun matrilineal. Dalam praktiknya, bagaimana sistem bilateral ini dijalankan? Ada 2 contoh nyata yang sangat populer di masyarakat Jawa. Contoh pertama adalah prinsip gonogini. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan itu disebut harta gonogini. Jika salah satunya meninggal, harta inilah yang dipilah dulu sebelum dibagikan kepada anak-anak. Contoh keduanya adalah penerapan asas kesetaraan dengan formula tradisional yang disebut mengapikul wong wedok gedong. Secara harfiah, laki-laki memikul, artinya porsinya mendapatkan 2, dan perempuan itu menggendong atau porsinya mendapatkan 1. Namun dalam praktik modern saat ini, masyarakat Jawa seringkali beralih menggunakan sistem dumduman leres atau pembagian sama rata secara damai melalui musyawarah. Selama semua ahli waris ikhlas dan sepakat demi kerukunan, pembagian sama rata justru menjadi pilihan utama. Sebagai kesimpulan saya, hukum waris adat suku Jawa merupakan refleksi sosiologis dari masyarakatnya yang bilateral dan mendewakan harmoni. Hukum ini membuktikan bahwa keadilan tidak selalu diukur dalam hitungan matematis yang kaku, melainkan dari tegaknya kerukunan, kerelaan, dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Eksistensinya yang tangguh hingga hari ini menunjukkan bahwa hukum adat Jawa berhasil memadukan nilai keluhuran masa lalu dengan kebutuhan keadilan masa kini. Saya Dava Fajransyah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.